Bukankah kita mengharapkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat? Bukankah kita senantiasa mengharap ridho Allah dalam menjalani kehidupan ini? Demi Allah, selama kita meninggalkan Al-Quran, selama kita mengabaikan isinya, selama itu pula syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah kita dapatkan. Selama itu pula ridho Allah tidak akan pernah kita raih. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita awali ibadah salat Jumat kita pada hari ini dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang ada di bawah kuasa dan pengawasannya, masih senantiasa dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang senantiasa dianugerahkan Allah kepada kita memang sudah selayaknya kita syukuri, bukan sekedar di dalam ucapan, tapi juga harus diimbangi dengan perbuatan, yaitu dengan terus menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Itulah esensi dan hakikat dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berharap semoga Allah senantiasa menganugerahkan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk terus tetap menjalankan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan, senantiasa kita curah limpahkan kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita yang telah sukses mengemban amanah, yang telah berhasil menjalankan visi dan misinya sebagai Rasul utusan Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu Islam. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk memenangkan Islam, untuk menzahirkan Islam, untuk menegakkan syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah, dan aturan-aturan Allah di muka bumi, walaupun dengan resiko dan konsekuensi yang harus dihadapinya. Walau karihal kafirun, dibenci oleh orang-orang kafir. Walau karihal musyrikun, dibenci oleh orang-orang musyrik. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang sampai saat ini kita terus istiqomah untuk mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnahnya serta meneruskan perjuangannya. Ma'asyiral kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai manusia yang mampu beriman untuk senantiasa mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Untuk itu, sebagai wasiat yang menjadi bagian dari rukun khutbah melalui mimbar ini, pada kesempatan ini saya mengingatkan, saya mengajak, saya menasihati khususnya pada diri saya pribadi
mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sungguh hanya dengan jalan takwalah yang dapat menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya mengajak, mari kita membaca situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, lalu kita sinkronkan dengan nubuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman. Dalam satu riwayat Sirah Nabawiyah diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dalam satu majlis bersama para sahabat. Beliau bersabda bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi banyak sekali fitnah yang menyerang umat manusia, terutama menyerang umat Islam. Saking banyaknya fitnah tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, mengumpamakan bahwa kehidupan di akhir zaman nanti kal qita'il lail, laksana malam yang gelap gulita. Para ahli hadis mendefinisikan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut menjadi dua definisi, yaitu definisi maknawi dan definisi zahir. Definisi maknawi dari hadis tersebut yaitu pada akhir zaman nanti bahwa dunia bagaikan malam yang gelap gulita, yaitu gambaran bahwa kehidupan di akhir zaman kelak, kehidupan manusia jauh dari hukum-hukum Allah, jauh dari aturan-aturan Allah. Kemudian para ahli hadis, sebagian ahli hadis menjelaskan bahwa kelak dunia gelap gulita karena memang sudah tidak lagi berfungsinya teknologi akibat dari benturan benda keras dari angkasa yang kita lebih mengenalnya meteor yang menghantam bumi, yang mengakibatkan kabut asap selama 40 hari 40 malam, dan kita mengenalnya dengan peristiwa Ad-Dukhan. Kedua penjelasan tersebut menjadi bagian dari serangkaian tanda-tanda kiamat akan terjadi. Kita berharap semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu pengetahuan satu ruangan dikatakan gelap gulita, yaitu ketika tidak ada cahaya sama sekali di dalam ruangan tersebut. Sementara bagi umat Islam, cahaya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar tersebut kepada para sahabat pada 15 abad yang lalu, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa kelak di akhir zaman manusia dalam menjalani kehidupannya tidak lagi bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita coba membaca situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, sadar atau tidak, terasa atau tidak, sungguh dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, kita sedang berada dalam kekacauan. Mau apa dan harus bagaimana, seolah-olah kita sedang berjalan dalam kegelapan yang sama sekali tidak ada cahaya. Karena memang pada hakikatnya kita telah memadamkan cahaya Allah dengan mengabaikan hukum-hukum Allah, dengan meninggalkan aturan-aturan Allah dalam kehidupan ini. Kalaulah meninggalkan hukum-hukum Allah itu dilakukan oleh orang-orang kafir, itu wajar. Akan tetapi justru celakanya saat ini orang yang mengaku Islam pun tidak memandang bahwa hukum-hukum Allah, bahwa aturan-aturan Allah dan syariat-syariatnya adalah solusi bagi kehidupan. Inilah kondisi dunia saat ini, dunia yang gelap gulita. Ma'asyiral kaum muslimin yang berbahagia, lantas apa dan bagaimana solusinya agar kita bisa keluar dari kegelapan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu telah menerima mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mukjizat tersebut menjadi cahaya dan penerang untuk kehidupan jahiliyah pada saat itu. Mukjizat beliau adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Al-Quran adalah sumber cahaya dalam kehidupan
yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dengan kata lain, Al-Quran ini adalah petunjuk dan sumber hukum serta sumber aturan bagi manusia yang dapat mengeluarkan manusia dari ketersesatan dan kebingungan menuju jalan yang terang benderang, jalan kebenaran, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sayangnya Al-Quran tanpa kita sadari telah kita tinggalkan, nilai-nilai yang terkandungnya telah kita abaikan, sehingga manusia kembali kepada ketersesatan dan kegelapan. Ma'asyiral kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwa menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pada khutbah haji wada beliau berwasiat kepada umatnya agar tetap berpegang teguh kepada dua perkara, yang mana selama berpegang kepada dua perkara tersebut, selama itu pula manusia tidak akan tersesat. Dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini memegang teguh wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Sudahkah kita mengamalkannya dalam kehidupan sehingga hidup kita tetap terarah, tidak tersesat dan tidak pula kembali ke dalam kegelapan? Jika belum, atau justru dengan sengaja kita meninggalkannya, sungguh kita telah mengkhianati perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seringkali dengan bangganya kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, seringkali kita mengaku bahwa cinta kepada Rasulullah, akan tetapi tanpa kita sadari kita telah mengkhianatinya. Bukankah kita mengharapkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat? Bukankah kita senantiasa mengharap ridho Allah dalam menjalani kehidupan ini? Demi Allah, selama kita meninggalkan Al-Quran, selama kita mengabaikan isinya, selama itu pula syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah kita dapatkan. Selama itu pula ridho Allah tidak akan pernah kita raih. Justru yang akan terjadi kelak, kita akan diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Perhatikan firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inni qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya inilah kaumku yang telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Surat Al-Quran ayat 30. Itulah aduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak tentang kelakuan umatnya yang mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran serta aturan-aturan dan syariat-syariat yang ada di dalamnya. Ma'asyiral kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 4 kewajiban terhadap Al-Quran yang harus kita amalkan sebagai manusia yang mengaku beriman jika kita ingin terhindar dari kegelapan dan ketersesatan dunia yang telah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman kelak. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga kita memiliki kesempatan untuk mentadaburi, mentafakuri, memahami dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين
ودمر أعداء الدين واحمي هوجة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.